Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Wulan Rahmawati atau biasa dipanggil dengan nama Nurlaili. Saya mahasiswa dengan NPM 201022144 dari kelas Hukum Bisnis A. Pada kali ini akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh dosen pengampu Dr. Desi Apriani SHMH. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada bagian 11 pada pasal 118 telah memberikan aturan baru terkait pelaksanaan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang mana poin penting dari perubahan ini diantaranya yang pertama adalah terkait kompetensi pengadilan, di mana undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang tidak puas dengan keputusan dari KPPU dapat mengajukan keberatan yang nantinya ditujukan kepada pengadilan negeri. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian mengubah ketentuan tersebut, yang mana apabila pelaku usaha berkeberatan terhadap putusan KPPU harus mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga, yang mana pengadilan niaga ini hanya terdapat di beberapa provinsi saja, yaitu ada di Pengadilan Niaga Makassar, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya, dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan diajukannya keberatan ini melalui pengadilan niaga, maka perlu diperhatikan adalah wilayah yang menjadi kewenangan relatif dari pengadilan niaga tersebut. Maksud saya adalah apabila pelaku usaha tersebut merupakan orang Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta, harus mengajukan ke pengadilan niaga Semarang. Demikian juga apabila dia berada di wilayah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, tentunya seharusnya pelaku usaha tersebut mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga Medan. Perubahan aturan yang kedua yaitu terkait sanksi tindakan administratif. Sebagaimana dalam aturan pada undang-undang sebelumnya, KPPU memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perubahan tersebut, pemerintah telah menghapuskan sanksi denda maksimal, yaitu sebesar 25 miliar rupiah, dengan menggantinya menggunakan metode penghitungan berdasarkan perhitungan keuntungan bersih atau total penjualan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Peraturan ini menyebutkan tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. 1. Paling banyak sebesar 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua, paling banyak sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Berdasarkan pasal ini, maka denda dasar saat ini dihitung seragam, yaitu sebesar 1 juta, sebesar 1 miliar rupiah. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, di mana justru penghitungan
bagaimana disebutkan dalam pasal 12 merupakan penghitungan denda dasar. Lalu perubahan untuk yang ketiga yaitu terkait ketentuan pidana. Selain membatasi jumlah denda tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja juga telah menghapus ketentuan pidana yang sebelumnya diatur pada undang-undang sebelumnya. Dengan ketentuan sebelumnya, perbuatan seperti penyalahgunaan posisi dominan, kepemilikan saham, dan penggabungan peleburan dan pengambil alihan merupakan delik pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur hanya pelanggaran pada pasal 41 yang merupakan delik pidana. Perubahan yang terakhir yaitu terkait penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Penghapusan yang dimaksud ini adalah penghapusan jangka waktu pembacaan keputusan keberatan dan kasasi. Hal ini sejujurnya berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan. Namun hingga saat ini Mahkamah Agung masih menggunakan pedoman yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. Demikian adalah akhir dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kiranya Ibu dosen berkenan memberikan nilai yang baik terhadap saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.